Selamat siang anak-anak saya semuanya kelas 12. Pada hari ini kita pertemuan yang kedua dari kompetensi dasar yang keempat dengan topik persatuan dan kesatuan bangsa dari masa ke masa. Periode kemerdekaan sampai dengan 17 Agustus 1950. Tujuan pembelajaran kita yang pertama, anak-anak saya memahami latar belakang persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kedua, anak-anak saya bisa mendeskripsikan persatuan dan kesatuan bangsa itu setelah kita merdeka. Yang ketiga, anak-anak saya bisa mengidentifikasi riak dalam persatuan bangsa tersebut. Yang keempat, anak-anak saya bisa mengidentifikasi persatuan dan kesatuan bangsa setelah konferensi meja bundar. Bangsa adalah sekelompok manusia atau rumpun di mana mereka merasa senasib sepenanggungan. Inilah yang dikatakan bangsa. Jadi dia kelompok dan rumpun merasa senasib sepenanggungan, maka mereka ini jadi bangsa. Ya, Indonesia kapan sebagai bangsa? Indonesia sebagai bangsa sejak tanggal 28 Mei 1908 dengan berdirinya Budi Utomo, dan ini kita namakan sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Mulai saat itu kita sudah merasa senasib sepenanggungan semua ijazah oleh Belanda, dan awal ini terus bergerak dan didobrak dia, masa pendobrak pada tanggal 28 Oktober 1928. Di sini para pemuda sudah bangkit. Para pemuda kita dalam Kongres Pemuda yang kedua mengatakan sumpah pemuda, satu bangsa, satu tanah air, dan satu bahasa. Di sini perasaan itu sudah membulat, ya, sudah membulat. Dan dengan adanya ini jadi mudah kita merdeka. Situasi ini semua mencipta rasa kita harus bersatu dan rasa antipati, benci kepada penjajah. Dan ini harus kita enyahkan. Mari kita berdiri sebagai organisasi yang paling besar yang disebut negara. 17 Agustus 1945 kita sebagai negara. Negara adalah organisasi kekuasaan yang secara yuridis memiliki rakyat, memiliki wilayah, dan mempunyai pemerintah yang berdaulat. Sejak 17 Agustus kita dimerdekakan, besoknya para founding fathers, pendiri negara ini, mereka membuat tatanan pemerintahan kita. Mereka membuat undang-undang dasar. Dan di sini disusun susunan negara kita dengan baik dalam konstitusi. Dan pada saat itu kita memiliki presiden. Saat itu ditetapkan kementerian di Indonesia ada 12. Saat itu provinsi di Indonesia ditetapkan 8 provinsi. Yang jelas susunan negara kita sudah terbentuk pada saat itu. Di dalam Undang-Undang Dasar 45, karena masih baru kita merdeka, MPR belum ada, DPR belum ada,
DPA belum ada. Maka bagaimana negara ini berproses? Bagaimana negara ini berrotasi? Maka para pemimpin kita dulu sangat pintar, arif, dan bijaksana. Mereka membuat peralihan itu di dalam pasal 4 aturan peralihan Undang-Undang Dasar 45 jelas dikatakan bahwasanya sebelum ada MPR, sebelum ada DPR dan DPA, maka wewenang ini sepenuhnya dijalankan Presiden, dibantu oleh sebuah badan yang bernama Komite Nasional Indonesia Pusat, KNIP. Ini jadi isu setelah kita merdeka, dihembuskan oleh Belanda. Di dunia internasional, kita disebut sebuah negara yang diktator, di mana disebut kekuasaan itu dipegang oleh satu orang, itu Presiden. Karena kita tahu setelah kita merdeka, bukan diam Belanda itu, bukan diam. Mereka datang ke Indonesia. Datang ke Indonesia bukan hanya Belanda saja. Diboncengi tentara NICA, Netherlands Indies Company of Agency. NICA itu adalah sekutu. Sekutu pemenang Perang Dunia Kedua itu datang lagi ikut Belanda. Kita tahu itu dalam sejarah bagaimana kita di sini berjuang sampai kepada pertempuran di Surabaya. Klimaksnya ini bentuk-bentuk perjuangan untuk mempertahankan Indonesia merdeka itu, ya. Jadi pemerintah kita dalam hal ini dulu membuat pembersihan ke dunia internasional. Pertama dikeluarkan maklumat wakil presiden nomor X, bukan 10, dibaca X itu, ya. Yang isinya dicabut. Sebenarnya harus 6 bulan, tapi masih November, masih 3 bulan ya dicabut. Untuk membuat stigma yang positif di dunia internasional, Indonesia bukan diktator, kekuasaan bukan dipegang satu orang, dicabut. Ditambah lagi pada saat itu memang presiden kita, Presiden Soekarno, ditangkap, ditawan, dipenjara, sibuk dia. Jadi bagaimana melaksanakan roda pemerintahan negara, maka Muhammad Hatta itu mengeluarkan maklumat Wapres nomor X, itu di Jogja itu dulu dibuat oleh Muhammad Hatta. Yang kedua, dikeluarkan maklumat tanggal 3 November 1945. Isinya pembentukan partai politik seluas-luasnya oleh rakyat agar kesan, karena salah satu syarat negara demokrasi itu harus ada partai politik. Jadi dibentuk, dan Indonesia dulu jadi muncul banyak partai-partai politik sekalipun belum pemilu, tapi sudah mulai dibuat perkumpulan organisasi, dan ini sumbu-sumbu demokrasi. Dan yang ketiga, dikeluarkan maklumat pemerintah tanggal 14 November 1945. Di sini perubahan pasal 14 Undang-Undang Dasar 45 itu, sistem pemerintahan kita kabinet presidensial dirubah ini menjadi sistem pemerintahan kabinet parlementer. Dan inilah yang pertama sekali kita menyimpang dari Undang-Undang Dasar 45. Tetapi enggak apa-apa, ini semua adalah menuju pengakuan kedaulatan dari dunia internasional. Klimaksnya, dilaksanakanlah konferensi meja bundar di Den Haag, Belanda. Setelah perundingan dulu banyak, dan inilah perundingan yang terakhir di Belanda, dan dihadiri tokoh-tokoh dari Indonesia termasuk Muhammad Hatta itu ikut ke sana. Di KNB Indonesia diakui merdeka dengan catatan ada. Pertama, Indonesia itu bukan negara kesatuan, tetapi negara serikat, negara-negara bagian. Buat dulu negara bagian kita, Belanda itu tidak tulus di sini. Kenapa tidak tulus? Dengan negara bagian, mereka mengira, membayangkan ke depan akan pecah lagi Indonesia. Persatuannya akan terkoyak, padahal tidak. Baru Undang-Undang Dasar 45 dirubah, diganti jadi KRIS, Konstitusi Republik Indonesia Serikat.
Namun dari sini kita lihat semuanya, itulah riak, itulah tantangan dalam mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Sampai di sini hantaran Bapak dalam pertemuan kita yang kedua di KD yang terakhir, yang keempat ini. Selamat siang dan salam sehat untuk anak-anakku semuanya. Materi saya share dalam bentuk PowerPoint di grup WA dan di aplikasi Kuiper. Sekian dan terima kasih.